malam ini sebetulnya mengapa saya tak pernah datang di Mada Pujangga, terjawab sudah gitu ya. Kenapa? Karena yang hadir sini hanya ingin baca puisi, tak mendengarkan apa yang disebutkan oleh narasumber di depan. Mau jadi apa generasi ini? Jadi wajar kita merindukan cita-cita atau Ikram Jamil ingin membuat biografi tokoh-tokoh Riau agar yang muda-muda lebih menghargai karya-karya yang tua. Karena Pak Tenas ini sendiri tahun 62 ada juara lomba cipta puisi, jadi itu data yang terima. Jadi kita tak ada apa-apanya. Jadi betul saya mau mencarut, tapi kena TV tak mungkin saya mencarut. Karena tak ada orang mendengarkan. Dua pembicara depan itu luar biasa mengupas tentang Tenas. Dua hostnya pertanyaannya bobotnya tinggi, tapi kita tak mendengarkan. Jangan paksakan orang mau mendengar kita baca puisi kalau kita tak menghargai orang. Jadi yang disampaikan oleh Tuan Al-Azhar, kami dari Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi yang diberi tanggung jawab, betul kami bertanggung jawab memang menawarkan diri untuk gayung bersambut menjadi pelaksana pameran. Sudah melakukan penyusuran buku-buku, naskah-naskah, tulisan-tulisan tentang almarhum ini. Yang dalam 2 minggu terakhir saya turun ke rumah Pak Oka, Nizami Jamil. Ternyata di rumah Pak Oka itu banyak juga karya-karya Pak Tenas, termasuk deskripsi tentang Museum Sang Nila Utama. Nah, ditulis oleh Tenas Effendi. Saya pernah menjadi kepala museum, jadi saya baca. Ternyata deskripsi DED Master Plan gambar itu dikatakan oleh Pak Tenas, termasuk mungkin usulan pemberian nama Sang Nila Utama itu satu. Di rumah Pak Oka Nizami di Yayasan Warisan Budaya Malaya Riau ada beberapa karya almarhum yang saya baca. Nah, terakhir kemarin saya ke Perpustakaan Nasional, dari daftar yang diserahkan untuk Al-Azhar semasa untuk menyusuri ke pusat, ternyata di perpustakaan itu lebih daripada daftar yang diberikan oleh Al-Azhar. Al-Azhar memberikan catatan pada saya 16 buku. Ternyata di Perpustakaan Nasional itu lebih daripada 23 buku, yaitu yang lagi disusuri. Jadi kita berharap dalam waktu dekat buku-buku itu sudah dalam bentuk soft copy, ada bentuk fisiknya sehingga bisa dipamerkan ketika pameran budaya. Nah, pada pameran budaya kita juga akan resmikan pemakaian nama almarhum untuk menjadi bilik Melayu yang ada di Perpustakaan Sumana AS. Jadi ada bilik Melayu, kita beri nama bilik Melayu Tenas Effendi. Walaupun di bilik Melayu itu ada beberapa tokoh-tokoh lain seperti Hasan Yunus, ada Rus S. Abrus, ada W.M. Samsudin, ada Deus Lampiano Riza, ada Sumana AS sendiri, ada Bustamum Halimi, ada beberapa tokoh sastra. Itu memang kita memberi penamaannya Tenas Effendi. Walaupun tanpa APBD bilik itu muncul, kita mengantisipasi negara tetangga lebih dulu membuat bilik Tenas Effendi, mengabadikan nama Tenas Effendi. Nah, kita tidak mau kecolongan juga seperti beberapa bentuk karya seni yang diakui menjadi haknya dari Malaysia itu. Nah, kita sebab itu maka kita paksakan. Jadi waktu beberapa hari setelah Pak Tenas meninggal, langsung nama itu kita abadikan, kita turun bawah. Cuman insya Allah pada tanggal 15 itu akan diresmikan oleh Bapak PLT Gubernur Riau. Ya. Jadi penyusuran dan akuisisi masih tetap berlangsung sampai pelaksanaan tanggal 15 Februari nanti. Jadi kita tetap melaksanakan walaupun dengan susah payah dan tanpa APBD, tapi yang penting dengan niat ikhlas kita semua, kebersamaan itu bikin memotivasi kawan-kawan di Badan Perpustakaan itu untuk bekerja secara maksimal. Kita juga sudah menghubungi beberapa perusahaan, beberapa BUMD yang punya dana CSR untuk membantu beberapa 10 kegiatan yang
dari beberapa karya itu. Jadi saya termasuk sebelum almarhum meninggal termasuk orang yang sering sama dia. Nah, juga perintah Ketua Datuk Lam, termasuk mengawankan beberapa pemburu naskah di sini. Nah, ternyata di rumah Pak Tenaf juga ada, dia menyimpan naskah juga yang mungkin tak diketahui orang. Yang tahu itu mungkin Pak Lazar sendiri, ada naskah manuskrip yang udah rapuh ada di kediaman beliau. Nah, itu yang kita lihat bersama. Ternyata ketika mau dikonservasi, mau di ahli media, naskah itu sudah rapuh. Nah, itu juga mungkin akan kita pajang waktu pameran budaya. Di pameran budaya juga ada memorabilia. Jadi bukan hanya buku, bukan hanya ukiran, tapi ada ingatan orang apa-apa yang dipergunakan beliau semasa hidup untuk beraktivitas. Misalnya ada mesin teh, ada baju yang sehari-hari beliau pakai sampai, jadi ada pena mungkin yang akan dipajang juga pada pameran budaya di perpustakaan Sumana S. Untuk kegiatan lain mungkin nanti Pak Lazar, Pak Taufik Ikram Jamil akan menjelaskan, karena dua-duanya ketua, jadi tidak ada ketua dalam kegiatan, semua jadi ketua. Jadi akan menjelaskan ada 10 termasuk pergerakan seni lintas etnis. Jadi mungkin yang disampaikan Pak Lazar tadi, anak muda ada yang baca. Nah, ternyata mungkin ada orang Cina yang akan baca tunjuk ajar, ada orang Jawa, ada paguyuban etnis yang akan baca tunjuk ajar almarhum. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada diskusi berkembang, mungkin ada juga di antara yang di ruangan ini yang memiliki karya-karya beliau, catatan beliau, tulis tangan, manuskrip. Nah, kami menerima juga untuk menjadi bahan untuk di pameran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yos. Kita langsung buka diskusi ya kan? Ya, satu sesi. Silakan kepada Maimun Nasution. Baik, terima kasih. Saya sangat senang sekali ketika Pak Al, ya, kemudian Pak TIJ juga menjelaskan banyak tentang beliau. Pak Al ini salah satu dosen pembimbing saya di UIR. Kebetulan saya banyak mencari waktu itu, ya, 2011 sampai 2015 itu buku-buku buku Pak Tena sendiri, ya, bahkan saya merujuk dari Pak U Hamidi, tapi sangat sulit sekali mencari bukunya. Dan kalaupun ada, memang tunjuk ajar itu cukup mahal, ya, 300. Saya pikir 300 waktu itu. Dan 3 tahun itu saya baru dapat satu di Pustaka UIN waktu itu, Bujang Tandomang. Nah, bagaimana sebenarnya media atau penerbit buku itu memberikan mendistribusikan ke wilayah-wilayah. Saya pikir penting, karena saya pikir daripada kita belajar dari karakter bangsa, begitu ya, karakter bangsa, lokalitas, sejak dulu sudah ada. Pak Tenas itu sudah mengungkap itu. Ya, mungkin bukan karakter namanya, tetapi nilai-nilai lokalitas itu. Nah, tidak usah misalnya kita berbincang di Jakarta tentang karakter, padahal di sini sudah ada sejak lama. Nah, bagaimana sebenarnya peran penerbit ini? Ya, jujur saya sangat sulit mencarinya. Ketika Sagang buka buku di bawah, nah ternyata emas itu masih ada di situ. Bujang Tandomang, saya pikir, ya. Kemudian alangkah baiknya membuka
ruang sedikit ke generasi muda untuk memberikan, ya setidaknya walaupun tidak asli kopian, saya pikir itu penting untuk daripada filsafat Yunani. Wan Sinari itu kan melebihi Ariadne, kata mendiang Haji. Mengapa kita jauh-jauh sedangkan di Melayu sendiri sudah ada sejak lama. Baik, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik.